cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Karawang pada Kamis 18 April 2025 siang menyebabkan debit air sungai Kali Kelapa di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur meningkat tajam hingga memicu longsor di beberapa titik. Longsor terjadi di sejumlah dusun yakni Dusun Ciherang, Dusun Wadas, dan Dusun Karaba Indah. Akibatnya, sebanyak 10 kepala keluarga yang tinggal di bataran sungai terdampak langsung oleh bencana tersebut. Kepala Desa Wadas, Haji Junaidi mengatakan peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tanah di bantaran sungai terkikis arus derasnya air. Beberapa rumah warga terancam. Banjir yang menyebabkan longsor di daerah tersebut merupakan kejadian rutin setiap musim hujan. Ia menuding air kiriman dari kawasan industri Karawang International Industrial City atau KIC sebagai penyebab utama. Salah seorang warga terdampak menyampaikan kekhawatirannya. Dan setelah pasca longsor, alhamdulillah sih posisi keluarga mah aman lah sakieu mah, cuma paling anu disuhunkeun anak paling ge bantosan anak we, bantosan teh intina teh ieuna teh pinggiran-pinggiran anak. sejauh ini udah ada perhatian nggak Kang dari pemerintah setelah terjadi longsor? Alhamdulillah sih aya ari masalah ieu nama nanti informasi nama aya, tapi bukan can aya respon unggul reaksi lah intina mah penggerakan anak. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa sih yang diharapkan masyarakat? Yang diharapkan masyarakat mah yang selama ini saya jalankan intinya mah apa ya, pergerakan dari aparatur negaranya lah supaya bisa apa namanya bisa kenyamanan buat masyarakatnya aja sih. Dengan kondisi seperti ini sering terjadi, ada kekhawatiran nggak Kang Akang selaku penghuni rumah yang di bantaran kali? Kalau kekhawatirannya sih pasti ada, cuma ya gimana ya, kita kalau kita didiamkan secara ini kan kita yang kekhawatiran itu kan pasti terjadi juga. Ada kait bencana longsor yang terjadi di desa Bapak. Terima kasih ya para media. Saya sebenarnya setiap kejadian bencana alam yang ditimbulkan banjir kiriman dari kawasan industri, tahun demi tahun saya sebagai kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin Pak bersama warga. Nah, langkah saya itu yang pertama saya melaporkan kepada pimpinan, ya ada Pak Camat, ada Bupati, ada Gubernur, ada Presiden. Tapi kenapa sampai saat ini ya belum saya mendengar dari pihak pemerintah daerah provinsi belum mengadakan perencanaan untuk bagaimana Kali Kelapa ini tidak terjadi dan tidak menjadi korban masyarakat kami. Ya, apakah ada rapat misalnya tentang pembicaraan perbaikan Kali Kelapa? Nah, ini yang saya tanda tanya itu. Dan saya ini merasa iri Pak sebagai kepala desa kalau melihat kegagahan ya kemampuan Bapak Gubernur yang sekarang lagi viral ya di media, di mensos itu, saya sangat iri kadang-kadang ya terhadap Bapak Gubernur. Kenapa ke Kabupaten Karawang ini tidak mau datang? Contoh kemarin ada kejadian demo masyarakat Karawang Selatan mendemo perusahaan, apakah muncul Bapak Gubernur? Ya, biasanya itu muncul. Nah, saya berjuang Kali Kelapa ini, apakah datang Bapak Gubernur? Saya sebagai kepala desa sangat mengharapkan kedatangan Bapak Gubernur. Ya, bagaimana kita membicarakan solusi supaya tentang Kali Kelapa ini ada solusinya, supaya segera diperbaiki. Jangan sampai nunggu-nunggu banyak korban. Ini korban ini masyarakat kami ini orang yang nggak mampu Pak. Hanya mengandalkan makan saja harus mencari dulu. Nah ini ya saya sangat prihatin. Ya mudah-mudahan saya sangat berharap sebagai kepala desa ya dalam minggu-minggu ini dari pemerintah daerah, dari provinsi maupun dari pusat
agar segera ambil tindakan dan langkah-langkah untuk memperbaiki Kali Kalapa ini. Saya yakin semua kalau bersatu untuk memperjuangkan ini, saya akan selesai. Ya enggak? Saya pikir ini panjang Kali Kalapa ini hanya 6 kilo, Pak. 4 kawasan yang membuang airnya ke sini. Kalau dibebankan kepada perusahaan dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik, secara teknisnya diatur sesuai dengan peraturan, dibebankan kepada kawasan-kawasan industri hanya 1,5 kilo. Ya enggak? Nah ini. Nah kenapa yang saya tanyakan ini, Bapak Gubernur ini yang berkaitan dengan kawasan industri, ya, kok nggak muncul-muncul? Apakah dia takut oleh kawasan industri? Ya, apakah bagaimana? Itu pertanyaan saya. Hatur nuhun. Kalau boleh tahu ada berapa titik sih yang terdampak longsor saat ini? Kalau sekarang saya perhatikan hampir semuanya sepanjang 6 kilo yang dilintasi air dari kawasan itu udah terjadi abrasi longsor, Pak. Bukan di sini. Ini salah satunya adalah RT 2 RW 5 ya, Dusun 1. Ada lagi sebelah sana RW 6 ya. Udah terjadi longsor lagi jembatan. Ada lagi sana Dusun Karaba Indah. Udah lebih parah itu ya. Banyak rumah yang tergerus dan sekarang jembatan juga saya prihatin. Saya dari pagi, Pak, muter-muter sini ya. Bagaimana ini? Saya sangat berharap tindakan-tindakan pemerintah daerah ya, kita sama-sama supaya memperjuangkan perbaikan Kali Kalapa ini dibuat permanen. Seperti kawasan industri membuat kali. Harapan saya. Karena apa? Wajar kalau menurut saya ini. Kali Kalapa yang ke hilirnya itu dibuat permanen. Ini adalah kali penampung. Tapi saya minta ketegasan, harusnya pemerintah daerah itu tindak tegas kawasan yang melanggar, yang tidak punya embung, penampungan bak air, itu ditindak, jangan dibiarkan kalau mereka tidak membuat embung, benar gak? Kalau saya lihat peraturan kan udah jelas, setiap investasi yang mau membangun kawasan industri, apalagi ini udah ribuan hektar tidak memiliki embung, itu udah salah, benar gak? Perjuangan saya dari tahun 2021 dulu mau aksi masyarakat dihadiri dengan oleh Bupati Ibu Selika, itu terakhir rapat di Sedana, Bupati itu mengatakan kepada saya ya, kepada investasi kawasan industri ke KJIE, dia ngomong kalau KJIE sudah membuat embung, izin saya akan tanda tangan dimanapun. Itu yang saya pegang. Tapi kenyataan yang direncanakan oleh pihak KJIE tadinya untuk persiapan pembuatan embung, sekarang malah dibangun, Pak. Ini kan aneh. Itu sudah melanggar, kenapa pemerintah daerah provinsi itu kok diam? Ada apa itu? Ya. Nah, ini. Nah, penyumbang air terbesar ini dari mana, Pak? Ini penyumbang air Kali Kalapa itu semuanya dari kawasan industri, Pak. Dulu hutan, ada serapan, sekarang sudah ribuan hektar dibangun jadi kawasan industri, otomatis tidak ada serapan. Betul. Nah ini. Jika kejadian ini tidak ada respon dari pihak kawasan, langkah apa yang akan dilakukan masyarakat Saya desa? kembalikan kepada masyarakat, karena saya sebagai kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, salah satunya tadi upaya masyarakat itu, yang pertama itu kompak. Kita unjuk rasa, hajar kawasan industri yang sudah jelas merugikan masyarakat kami. Masyarakat Desa Wadas mendesak agar pemerintah daerah dan pihak KIC untuk segera mengambil tindakan konsret. Jika tidak ada penanganan, warga mengancam aksi demonstrasi besar-besaran ke kawasan industri tersebut.